Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sharing mengenai cara menentukan jumlah karbon yang dimasukkan ke dalam kolam bioflok berdasarkan CN ratio ya. Berdasarkan CN ratio itu sendiri ada dua cara ya. Satu berdasarkan jumlah pakan yang diberikan ke ikan. Yang kedua berdasarkan nilai tan atau total amoniak nitrogen dari hasil test kit ya. Cara pertama berdasarkan pakan, yaitu kita harus mengetahui data kandungan air pakan, kandungan protein pada pakan, kemudian yang ketiga bobot pakan yang akan diberikan ke ikan. Misalnya kita memberikan pakan 1000 gram pada ikan dengan protein pakan 30% dan kandungan air pakan 10%. Maka nilai karbonnya adalah 1000 kali 70%. 70% ini adalah feses ikan kali 90%. 90% ini adalah pakan kering ya, karena tadi kandungannya air 10%, maka 100 kurangi 10 hasilnya 90%. Kemudian dikali 50%, dan 50% ini merupakan rata-rata kandungan karbon pada pakan. Hasilnya 315 gram. Kemudian untuk nilai nitrogen adalah 1000 dikali 70% kali 90%. 70 sama 90% ini sama ya seperti di atas ya. Itu merupakan feses ikan dan pakan kering. Kemudian dikali 16%, 16% ini merupakan rata-rata kandungan nitrogen pada pakan ya. Kemudian dikali 30%. Nah, 30% ini adalah kandungan protein pada pakan. Sama dengan 30,24 gram. Maka CN ratio pada pakan protein 30% adalah 315 yang berupa karbon ya, berbanding dengan 30,24 yaitu nilai nitrogen. Hasilnya 10,41 banding 1. Jadi CN rasionya itu 10,41 banding 1 atau CN rasio 10 ya kalau dibulatkan. Misalnya kita akan aplikasi CN rasio dengan CN 15, maka jumlah karbon yang dibutuhkan adalah 15 dikurangi 10,41. Nah, 10,41 ini adalah nilai dari karbon itu sendiri ya. Berdasarkan perhitungan CN rasio dengan 30% protein. Kemudian dikali 30,24. 30,24 ini adalah nilai dari pembanding nitrogen ya. Sehingga hasilnya adalah 138. Atau bisa juga dengan cara 15 dikali 30,24 dikurangi 315. Kenapa harus dikurangi 315? Ini karena nilai 315 ini adalah nilai karbon yang sudah terkandung di feses ikan. Jadi nggak perlu lagi kita menambahkan 315 itu ya, karena sudah ada di kolam. Hasilnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 138 gram. Kalau pakai sumber karbon menggunakan molase, maka 138 gram ini dikali 2. Karena kandungan karbon di molase biasanya sekitar 50% ya. Jadi karbon yang kita tambahkan adalah 276 gram. Kalau pakai sumber karbonnya gula pasir, maka sama dengan hasilnya seperti hitungan tadi ya, 138 gram. Karena kandungan karbon di gula pasir biasanya sekitar 100%. Untuk mengetahui nilai persis nilai karbon pada sumber yang kita pakai, tentunya lebih valid lagi kalau kita cek ke laboratorium ya. Yang kedua, dengan cara langsung lewat hasil test kit TAN ya, atau total amoniak nitrogen. Caranya kita harus tahu hasil nilai test kit total amoniak nitrogen di air dan juga data kubikasi kolam ya. Misalnya hasil test kit menunjukkan nilai TAN air kolam Anda 2 ppm. Artinya 2 mg per liter, atau kita rubah ke dalam per kubik jadinya 2 gram per meter kubik. Maka kalau kita akan aplikasi sumber karbon dengan CN 15, tinggal kita kalikan saja ya. Jadi 2 yaitu nilai test kit total amoniak tadi dikali kubikasi kolam, misalnya kubikasi kolam 10 kubik ya, dikali 15. 15 ini adalah CN rasionya ya. Maka hasilnya adalah 300 gram. Ya sama juga dengan cara di atas ya. Kalau kita memakai molase tinggal dikali 2 saja. Kalau kita memakai gula pasir tinggal disamakan dengan hasilnya ya, tidak perlu dikali lagi. Nah, kalau pakai sumber lain seperti
tepung misalnya, atau terigu yang lainnya yang mengandung karbon lah. Itu tinggal Anda cek dulu kandungan karbon dalam bahan tersebut berapa persen ya. Saya juga menyediakan file Excel ya untuk mempermudah dalam perhitungannya. Tinggal download aja gratis di grup Telegram Kisaran Aquaculture. Nanti untuk datanya akan saya sharing ya, tinggal kalian masukkan aja ya berdasarkan CN pakan ataupun berdasarkan CN hasil tes kit total amoniak nitrogen ya. Sekian video sharing dari saya, semoga bisa membantu para petani budidaya bioflok dalam menentukan jumlah karbon yang akan diaplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saya.